Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat, izinkan pada kesempatan kali ini saya memaparkan tugas 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga keraton Yogyakarta sebagai golongan ningrat. Selain menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, beliau juga seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai seorang pendidik dari perguruan Taman Siswa, sebuah organisasi pendidikan pertama bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan formal. Atas jasa-jasanya, Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai sosok penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimilikinya akan menuntun murid untuk menjadi cakap, mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang akan disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun tersebut. Bila biji tumbuhan ditanam di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tumbuhan tersebut adalah biji yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka biji tersebut tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani dan tukang kebun tersebut. Demikian pula sebaliknya, meskipun biji tumbuhan yang ditanam oleh petani atau tukang kebun tersebut adalah biji tumbuhan dengan kualitas baik, namun jika ditanam di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang cukup, serta tidak dirawat dengan baik oleh petani atau tukang kebun tersebut, maka biji tumbuhan tersebut tidak mungkin tumbuh dengan optimal, bahkan mungkin malah mati. Dalam pendidikan,
pendidik berfungsi sebagai pamong, yaitu memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang pada akhirnya dapat membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menentukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama atau cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua.
Demikian paparan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.